Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum teman-teman. Apa itu stres? Bagaimana cara mengenalinya? Dan bagaimana cara menghadapinya? Kita akan bahas bareng-bareng di video kita kali ini. Sembari menemani perjalananku siang hari ini teman-teman, kita akan sharing bareng-bareng tentang apa itu stres. Nanti kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Stres merupakan suatu kondisi yang sangat sering terjadi ya teman-teman, dan ini adalah sebuah respon tubuh terhadap situasi atau kondisi tertentu yang dianggap sebagai sebuah ancaman atau tekanan. Proses ini adalah mekanisme yang pada dasarnya melibatkan pelepasan hormon stres seperti kortisol dan juga adrenalin yang membantu tubuh untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi yang menantang. Jadi wajar banget ya teman-teman, yang penting dalam kondisi normal. Kalau kondisi berlebihan tentu saja kita butuh pertolongan. Nah, apa saja tanda-tanda stres? Sebenarnya ada beberapa tanda kalau kita menyadari dengan benar-benar. Yang pertama adalah perubahan mood. Biasanya lebih sensitif, lebih mudah tersinggung, kelelahan emosional yang mendalam, gak ada apa-apa tapi rasanya capek sekali padahal tidak melakukan aktivitas yang terlihat melelahkan, atau terjadi kesenjangan suasana hati, kadang terlalu happy, kadang terlalu down begitu ya, bisa jadi itu juga salah satu tanda stres. Kemudian yang kedua juga perubahan fisik. Ternyata selain berdampak pada mood, stres juga bisa dampaknya pada fisik. Tanda-tandanya apa saja? Kadang sakit kepala, atau migrain, atau juga mengalami insomnia atau kesulitan tidur, atau bahkan bisa juga mengganggu pencernaan, tiba-tiba tidak nyaman di perut. Nah, kalau kita mengalami hal demikian, kita waspada nih, sedang stres atau tidak teman-teman. Nah, selain ada perubahan fisik, perubahan mood, biasanya stres juga bisa diiringi dengan perubahan perilaku. Apa saja perubahan perilaku yang biasanya dilakukan oleh mereka yang sedang merasa stres? Biasanya menarik diri dari aktivitas sosial. Orang yang stres biasanya lebih suka menyendiri begitu ya. Kemudian penurunan produktivitas, mereka nggak suka melakukan hal-hal yang produktif. Lebih enak menyepi, menyendiri dan diam dalam aktivitasnya. Kemudian kalau mereka yang punya kegiatan atau kebiasaan merokok, biasanya mereka juga akan melakukan hal semacam itu sebagai sebuah kayak pelampiasan gitu ya teman-teman. Nah, itu tadi beberapa tanda orang-orang yang mengalami stres dari segi mood, fisik, ataupun perilaku. Lalu bagaimana nih cara kita menghadapi stres? Karena hal ini sangat mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari karena memang kita dihadapkan dengan berbagai hal. Nah, stres ini bisa kita kurangi dengan cara merubah gaya hidup kita. Apa saja nih yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur ini membantu untuk mengurangi ketegangan otot ya teman-teman ya, dan juga membantu merangsang pelepasan endorfin atau hormon kebahagiaan. Jadi jangan sungkan untuk olahraga ringan di rumah ya teman-teman ya, untuk mengurangi stres. Kemudian teknik relaksasi, mengambil pernafasan ya, mengatur pernafasan ini juga membantu tubuh untuk mengurangi pikiran-pikiran yang berat ya, untuk merasakan ketenangan secara perlahan-lahan, menarik nafas, dilepaskan pelan-pelan dan selanjutnya. Kemudian cara lain yang juga nggak kalah penting untuk menghindari stres adalah manajemen waktu. Kita nggak bisa pungkiri loh, kalau kita lagi berantakan cara manajemen waktunya, biasanya beribet, suka gerusa-gerusu dan bikin stres. Nah, untuk menguranginya maka kita harus menyusun manajemen waktu yang bagus ya. Bisa kita mulai dengan menyusun jadwal yang realistis. Ya, jadwalnya juga harus yang realistis ya teman-teman ya, biar tercapai begitu ya. Dan prioritaskan tugas untuk mengurangi beban pekerjaan kita. Nah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hubungan sosial. Ternyata dengan membina hubungan sosial dengan orang-orang di sekeliling kita juga bisa mengurangi stres. Jadi kita berkumpul dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat, bisa membantu mengurangi stres, tentu saja dengan lingkaran yang baik ya teman-teman ya, bukan di lingkaran yang justru mendatangkan stres lebih parah. Nah kemudian selanjutnya, kalau kondisinya udah nggak bisa dikontrol, sudah sangat mengganggu sekali, udah nggak bisa ditangani oleh seorangan ya, sendirian, teman-teman bisa juga mohon bantuan profesional.
karena stres itu bertingkat-tingkat. Kalau memang sudah berat, jangan sungkan untuk minta bantuan profesional karena akan membantu lebih baik ke depannya. Nah, itu dulu teman-teman ya tentang stres. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melewati berbagai hal, nggak perlu stres. Kalaupun stres semoga nggak lama-lama dan bisa segera move on dari kondisi kita. Jangan lupa memperbanyak doa dan kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih teman-teman sudah menyimak.